Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai majelis ilmu ini dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah takdir majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawailah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وأئمة المجتهدين والقراء والمفسرين وإلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا وخاصة إلى أرواح مؤسسي هذا المعهد حضرة الشيخ هاشم الشعري وكيل محمد معصوم الأمين وكل إخوانه وشيوخه جميع المعصومين طريقة الوفاء زوجته ونخص خصوصا المؤلف الكتاب التبيان في أدب حملة القرآن يحيى بن شرف النووي الشافعي وجميع أصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Sampai mana kemarin? Al-Babu Thalith itu. Sudah. Sya'airallah. Al-Bazzar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah kita bahas sya'airallah itu dari ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Termasuk di sini kemarin penjelasannya adalah sya'airallah, simbol-simbolnya Allah, simbol-simbol agama Allah itu termasuk para penghafal Al-Qur'an. Maka para penghafal Al-Qur'an, ada hadis yang lain itu di matannya dijelaskan Allah itu memberi anugerah, memberi penghormatan kepada tiga orang, 4 orang ya. Orang yang sudah sepuh itu Allah muliakan. Makanya kalau sampean ketemu orang yang sepuh, yang sudah tua, walaupun umpama lebih pintar sampean ngajinya, orang yang sepuh itu tidak hafal Quran, sampean kok hafal Quran lancar, maka tetap kita hormati karena kesepuhannya tadi itu. Apalagi kalau yang sepuh itu dalam masih keluarga sampean. Makanya kalau pertemuan keluarga itu yang pernah sepuh dengan sampean tetap harus sampean hormati. Terus yang kedua, saya lupa yang kedua ini. Coba nanti cek lagi di Fadhailul Quran. Nah yang ketiga ini itu adalah orang yang hafal Quran, tetapi dia tidak sombong dengan apa yang Allah anugerahkan kepada dia. Dan dia tidak mengabaikan apa yang Allah anugerahkan pada dia. Itu yang harus kita hormati. Karena termasuk sya'airallah, yaitu simbol-simbol agama Allah. Gitu ya. Itu harus kita muliakan. Makanya di sini babnya di bab ketiga itu fi ikrami ahlil Quran wan nahyi an idzaihim, dan melarang dari menyakiti mereka. Jadi ini kata Mas Tama kok berantakan. Kita lanjutkan. Sekarang Al-Bazzar. Jadi Al-Bazzar itu yang meriwayatkan hadis. Ini ada di nomor 46. 45. Nah. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzaru fi musnadihi. Jadi Imam Al-Bazzar itu di musnad beliau. Jadi beliau juga mengkoleksi hadis yang kemudian ditulis dalam Musnad Al-Bazzar. Ya. Siapa Al-Bazzar itu? Di sini penjelasannya sahibul musnad, yaitu penulis
mushaf, musnad. Birra'i fi akhirih, Al-Bazzar itu hanya menjelaskan menggunakan ra di akhir kata. Jadi Bazzar ra. Ini bahasa Arab ya, jangan diartikan bahasa Indonesia. Bazzar bahasa Indonesia apa? Berbeda, tapi itu pun zaknya tidak tasdid kan? Mau kemana? Bazar, itu kan beda. Tapi kita tidak tahu kalau bahasa Indonesia itu bazar itu berasal dari akar katanya apa? Kata pertamanya. Tidak ada ya, bazar itu ya. Sopo biyen sing jeneng lo biyen. Lahdul qabri. Nah ini 47. 47. Ini menjelaskan tentang orang-orang yang terbunuh, para syuhada yang terbunuh di perang Uhud. Jadi di perang Uhud itu kan umat Islam kan banyak yang wafat. Gara-garanya apa? Ada sebagian sahabat itu ini kisah ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Ada sebagian sahabat itu yang tidak mentaati dawuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu perang Uhud itu Rasulullah itu kan membagi pasukan itu ada yang di bawah, ada yang pasukan pemanah itu yang yang posisinya ditempatkan di atas bukit Uhud. Sama mungkin ada yang pernah ke sana umroh. Ada yang sudah pernah umroh? Belum. Mudah-mudahan Allah takdirkan sampai bisa umroh dan juga haji. Itu kemarin yang wisuda, yang kemarin sudah hafidhah 30 juz siapa di sini? 30 kemarin. Nah, terus dapat apresiasi dari orang tua. Enggak tahu. Umpama loh ya, umpama. Orang tua sampean nawari. Sampean mau hadiah apa Mbak Nisrina? Ya, Nisrina ya. Oh, Inas siapa namanya? Inas. Mbak Inas mau hadiah apa? Umpama loh ya. Aja Pak, kalau ada rezeki daftar haji. Karena sekarang daftar porsi haji itu masa tunggunya itu 30 tahun lebih. Kalau sampean sekarang usia berapa, Inas? 18. Kalau 30 tahun berarti nanti baru berangkat itu kalau sesuai rencana itu sudah hampir 50 tahun. 48. Kamu mikir 30 tahun lah, saya sekarang 18. Umur 48 saya kayak apa ya? Pokoknya jauh suwi gitu 48. Tapi nanti kalau sudah 48 cepat sekali. Makanya dunia tadi itu. Mesti begitu. Nah ini kalau seandainya ada keluangan rezeki. Tapi kalau jangan maksa-maksa ya. Artinya saya sudah datang hadiahnya mana haji. Kasihan orang tua nanti. Kan kondisi orang tua kita kan kita tidak tahu. Dan antara satu santri dengan yang lain kan orang tuanya berbeda. Ada yang Allah anugerahkan keluasan rezekinya. Ada yang biasa-biasa. Memang itu, juz 14 kan ada ayat itu. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Famal ladzina fuddilu biradi rizqihim ala ma malakat aimanuhum fahum fihi sawa. Ya ini umpama saja, jadi umpama. Jadi sekarang haji itu sudah daftarnya sudah sekian tahun. Nunggunya itu. Tapi katanya Indonesia itu masih lumayan. Di Malaysia itu katanya sampai 100 tahun. Jadi masalah berangkat atau tidak itu sudah soal takdir. Yang penting ada bentuk konkret ikhtiar mau berangkat itu dengan cara daftar porsi. Malaysia itu masa tunggunya lama karena di sana itu waktu itu tidak begitu berkembang. Saya itu sejak dulu sampai hari ini lihat Upin Ipin ya segitu itu, tidak tumbuh-tumbuh. Berarti kan waktu di sana itu kok kayaknya kalau di kita kan enggak. Sampai BN SD lihat Upin Ipin segitu. Sampai sekarang sudah aliyah, ngomong gitu ya. Tahu Upin Ipin ya? Itu sampai nonton sejak kelas berapa itu?
TK sudah ada Upin Ipin. Saiki sampean sudah lulus Alia. Berarti kan di sana awet muda gitu kan. Awet muda dan tidak bisa berkembang. Enggak, ini guyon ya. Jangan dimasukkan hati. Oh, saya tak pindah ke Malaysia aja biar tidak tua-tua gitu. Nah, kembali ke cerita tadi. Jadi ketika beberapa pasukan ditempatkan di atas, ini kan kemudian yang pasukan yang di bawah ini, orang-orang kafir Quraisy ketika itu sudah menetapkan ini harus menjadi momentum balas dendam. Karena kekalahan mereka di perang Badar. Akhirnya yang dituju itu, pokoknya sasaran utama itu adalah Nabi Muhammad itu sendiri, atau yang kedua Hamzah ibni Abdul Muttalib. Hamzah ibnu Abdul Muttalib, yaitu pamannya Rasulullah. Pakdinya Rasulullah ini, pamannya Rasulullah. Nah, Hamzah ini yang berada di pasukan di atas Uhud ini, di atas bukit Uhud. Mungkin yang pernah ke sana bisa melihat bukitnya sampai sekarang masih ada. Dan makam syuhada Uhud itu ya di bawah itu, di lereng bukit itu. Termasuk dulu beberapa tahun yang lalu itu ketika makam syuhada Uhud itu tergerus oleh air, kena air ketika banjir-banjir itu. Lalu kemudian ada makamnya Sayyidina Hamzah itu yang harus dipindah. Wakila itu diberita banyak waktu itu, termasuk ditulis oleh seorang sejarawan namanya Thariq As-Suwaidan. Itu Sayyidina Hamzah itu ketika dipindah itu orang-orang pada kaget. Ini pernah saya ceritakan ini. Karena darahnya itu masih darah segar. Padahal sudah wafat 15 abad. Sudah dimakamkan 15 abad yang lalu. Kembali ke cerita tadi. Nah, ketika pasukan kafir itu sudah pontang-panting mau kalah, yang pasukan di atas itu melihat, wah ini kita sudah mau menang ini. Belum ada instruksi, tiba-tiba pasukan yang di atas itu banyak yang turun ke bawah. Untuk apa? Untuk memungut, untuk mengambil harta-harta rampasan perang. Kan kalau pasukan perang yang kalah kan hartanya diambil. Itu aturan perang kan gitu. Apakah itu merampas dan menjara? Bukan. Karena itu logikanya begini. Itu harus diambil karena kalau tidak ini nanti senjata ini akan dipakai lagi untuk melakukan perlawanan. Maka siapapun yang kalah maka diambil. Itulah namanya harta fai. Ma'afa Allah. Itu ada dalam surah Al-Hasyr. Wa ma'afa Allah. Kan begitu. Ada ma'afa Allah. Ada wa ma'afa Allah. Disebut juga dengan wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walir rasul dan seterusnya. Harta ghanimah. Tapi ada bedanya antara fai' dan ghanimah itu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang tadi. Jadi begitu sebagian pasukan ke bawah, orang-orang kafir ini melihat, wah ini berarti yang di atas sudah mulai lemah. Akhirnya sebagian orang kafir yang masih kuat ini naik ke atas. Karena di atas pasukannya banyak yang turun, akhirnya yang di atas inilah yang banyak yang terbunuh. Termasuk diantaranya Sayyidina Hamzah. Bahkan di peperangan Uhud itu Rasulullah itu sampai tanggal giginya, lepas giginya. Dan itu pun beliau sampai dilindungi oleh sahabat, termasuk diantaranya sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah itu kena tusukan tombak dan panah itu tidak kurang dari 70 luka. Tapi tidak meninggal beliau. Tapi perjuangannya untuk melindungi agama Islam dan melindungi Rasulullah luar biasa. Sampai-sampai ketika Thalhah itu sudah sembuh, Rasulullah mengatakan begini, Man sarrani an yanzura ila syahidin ala wajhil ard falyanzur ila Thalhata bin Ubaidillah. Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah Thalhah bin Ubaidillah. Nah, yang Sayyidina Hamzah ini gugur. Bahkan jantungnya itu dimakan. Siapa pembunuhnya? Tahu ceritanya? Sama tidak nonton film Umar bin Khattab itu ketika Ramadan tahun berapa itu kan pagi kan di setel itu.
tapi habis subuh. Mungkin sampean habis subuh, habis deres kan ngantuk tidur mungkin. Itu ada di film Umar itu, Wahsy namanya. Wahsy itu budaknya Hindun. Itu pada akhirnya nanti Wahsy itu diampuni oleh Rasulullah, dia masuk Islam, tetapi Rasulullah setiap ketemu Wahsy itu tidak mau menatap wajahnya karena selalu teringat paman beliau yang tercinta. Yang kemudian Sayyidina Hamzah itu dijuluki dengan apa? Sayyidus Syuhada. Jadi pemimpin para syuhada. Nah, itu ketika disolati, kan orang yang meninggal syahid di medan pertempuran itu kan disolati sama dimakamkan. Tapi kan tidak pakai, jadi yang dipakai memakamkan itu adalah baju yang dikenakan ketika itu, perang itu. Ya, tidak pakai dimandikan. Jadi masih asli, karena itu nanti jadi saksi. Nah, Sayyidina Hamzah itu disolatkan, syuhada yang lain setelah disolati dipinggirkan. Tapi kalau Sayyidina Hamzah ini tidak, tetap di posisinya, sehingga beliau ini disolatkan jenazah itu beberapa kali. Nah, setelah disolati, Rasulullah tanya, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an. Mana orang yang syahid-syahid ini yang hafalannya lebih banyak dibanding yang lain. Hafalan Al-Qur'annya. Karena sahabat kan menghafal kan juga proses. Ada yang belajar baru sampai ayat ini dihafal. Tapi ingat ya, sahabat itu kalau menghafal ayat, kata beliau-beliau itu, kami belum berpindah dari satu ayat ke ayat yang lain sebelum melaksanakan isi kandungan ayat tersebut. Jadi memang betul-betul luar biasa. Ya, nah yang didahulukan itu yang hafalannya lebih banyak. Berarti dia pemahaman agamanya lebih banyak karena sudah melaksanakan. Islamnya lebih lama, bisa jadi begitu. Maka disitulah didahulukanlah oleh Rasulullah untuk dimasukkan ke liang lahat. Kenapa? Karena bagi orang Islam, orang beriman, ketika disegerakan untuk dikuburkan, itu adalah suatu kehormatan. Suatu kehormatan. Apalagi kalau orang yang jelas-jelas baiknya, termasuk orang yang mati syahid, yang itu sudah dijamin surga. Ya kan? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum may yantazir wa minhum apa terusannya? Akhir juz 21 itu ya, surah Al-Ahzab. Jadi itu wa minhum may yantazir faminhum man qadha nahbahu wa minhum may yantazir. Terus ada apa? Wa ma badalu tabdila. Ada yang kurang kayaknya. Selalu nanti dilihat lagi. Jadi Rasulullah bertanya, ayyuhuma aktsaru akhdan lil Qur'an? Ya. Fa in usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Nanti Rasulullah mendahulukan di dalam dimasukkan ke liang lahat. Lahat itu apa? Sama kayak sampean sering dengar hadis utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Makanya masuk bahasa Indonesia dimasukkan ke liang lahat. Itu aslinya liang lahat. Cuma jarang menggunakan hak karena bahasa Indonesia tidak punya hak. Maka jadinya liang lahat. Ya, liang lahat kan? Lahat. Itu tapi diserap dari bahasa Arab, dari lahd. Lahdul qabri bi fathil lam wa dhammiha. Bisa dibaca luhdil qabri, bisa dibaca lahdil qabri wa dhammiha. Lughatani masyhuratani. Jadi dua bahasa, dua lahaja yang masyhur dua-duanya. Tapi wal fathu afsah. Tapi kalau dia baca fathah, lamnya itu afsah, itu lebih fasih. Lahad. Makanya disebut liang lahad. Apa itu? Wa huwa utawi lahdul qabri. Iku syakun, lubang. Fi janibihil qibli. Yang berada di sisinya itu adalah kiblat. Sisi sebelah mana? Sisi sebelah kanan. Makanya sampai lihat di mana-mana, namanya kuburan, itu madhabnya sama. Jangan khawatir, jangan keliru sampean. Ini posisi kepala sebelah mana? Mesti podo ngadepi. Jadi begini, ini contoh ini ya. Ini kok pas ada contohnya ini. Contoh ini. Mesti ngadepnya begini. Sisi kepala mesti sebelah sini.
Berarti kalau di kita ini di utara kepala, di selatan kakinya. Nanti kalau di Madinah beda lagi. Yang penting itu arahnya kiblat. Jadi arahnya itu bukan utara, selatan, timur, baratnya. Itu kan karena kita berada di Indonesia. Jadi ikatan ini dibuka, ikatan tali itu loh di kain kafannya itu. Kemudian bantal dari tanah itu dimasukkan, ditempelkan di pipinya begini, dihadapkan ke kiblat, terus diganjel sini, ganjel daerah punggung sini. Sudah siap semua. Sebelum ditutup, diadzani dulu. Terus ditutup pakai kayu. Jadi kayu itu posisinya miring begini. Baru diuruk dengan tanah. Kenapa kok ada kayunya? Karena biar tanahnya tidak langsung mengenai jasad. Karena jasadnya manusia itu kan juga mulia. Jadi begitu. Sudah terus diuruk dengan tanah. Baru setelah selesai baru talqin kan begitu. Nah itu dihadapkan ke kiblat. Jadi posisi kepala di sini ngadep ke kiblat. Nah makanya disebut lahat itu di sisinya itu kiblat. Jadi ngadepnya ke kiblat. Bisa difahami? Begitu. Yudkhalu dimasukkan fihi ing dalam lahat sopo al maitu mayit. Maitun itu orang yang meninggal, orang yang wafat. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa lugha. Kalau maitun itu sering digunakan untuk orang yang sudah meninggal. Makanya di Al-Qur'an itu ada ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Qiraat kita itu membaca dengan maitan. Maitan itu berarti apa? Orang yang suka ghibah, ngerasani, itu Al-Quran mengibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya, tapi daging saudaranya itu saudaranya sudah meninggal. Makan bangkai. Bangkai orang lagi. Fakarihtumu. Kan tidak seneng, kalian kan tidak seneng aslinya. Jadi kayak begitu ibaratnya. Itu maitan. Tapi kalau bentuk kata itu mayit, maka mayit itu bisa digunakan orang yang sudah meninggal atau orang yang akan meninggal. Berarti semua kita ini adalah mayit. Ya. Di Al-Quran itu ada ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kan begitu. Innaka mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad iku mayyitun, suatu ketika akan wafat, akan menjadi mayit. Wa innahum mayyitun, dan mereka orang-orang kafir yang tidak mau beriman itu juga akan mati. Itu pakai mayit. Jadi itu bedanya. Yuqalu dikatakan lahatul mayita. Lahatu masukkan ke lubang sopo ingsun al mayita ing mayit, wal alhattu atau memasukkan sopo ingsun sopo saya hu ing mayit. Jadi memasukkan ke dalam liang lahat tadi. Itu makna lahat. Abu Hurairah, ini perawi Abu Hurairah ini. Kita sering baca hadis itu an Abi Hurairah. Ternyata Abu Hurairah itu adalah kunyah. Iya, monggo. Kunyah Abi Hurairah itu dari kata hirun. Hirun itu mana aslinya apa? Apa artinya hirun? Ada yang tahu? Kucing. Arti asalnya itu kucing, tapi jangan diartikan jadi hirun kemudian disigot tasghir jadi hurairun. Hurairun itu sigot tasghir. Tahu tasghir ya? Tasghir itu dalam bahasa Arab itu bisa menunjukkan sesuatu untuk menunjukkan rendah hati atau sesuatu untuk menunjukkan ya mengecilkan diri sendiri. Atau bisa kecil secara hakiki itu juga bisa. Tapi yang sering itu begitu. Contoh begini. Pengasuh
atau ada orang yang khidmah di pesantren, itu namanya khodimul ma'had. Atau khodim itu mana asalnya kan pembantu. Tapi Raja Saudi Arabia, mulai dari Raja Fahd, Raja Abdullah, sekarang Raja Salman, itu menamakan dirinya itu Khodimul Haramaini Syarifain, pelayan dua tanah suci yang mulia. Artinya pelayan itu melayani tamu-tamu Allah. Khodim itu bentuk biasa, tapi kalau disigor, ditasghirkan khuwaidim. Khuwaidim itu berarti apa? Muhammad tadi, Khuwaidim al-Ma'had. Saya mendapati contohnya seperti Gus Isom. Gus Isom itu cucunya Hadratus Syekh yang banyak menemukan manuskrip karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sekarang jadi kumpulan Irsyadus Sari. Walaupun zamannya Gus Isom dengan berikutnya, sampai hari ini itu masih ditelusuri. Ternyata masih ketemu beberapa tulisan Mbah Hasyim itu yang belum tercetak. Saking produktifnya beliau. Risalah kecil-kecil itu, tapi ada. Kemarin tim 3 minggu atau 2 minggu yang lalu kan tim dari Tebu Ireng itu sampai ke perpustakaannya Pondok Kudus, Mbah Yai Arwani. Karena Mbah Yai Arwani itu pernah jadi santrinya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pernah ngaji ke Tebu Ireng. Mbah Arwani Kudus itu yang luar biasa itu. Itu pernah nyantri ke Tebu Ireng. Dan sudah yakin bahwa Mbah Hasyim itu termasuk penghafal Quran. Jadi jangan dianggap Mbah Hasyim tidak hafal Quran. Karena sudah ketemu buku yang menjelaskan kitab Mbah Hasyim itu termasuk santri setoran yang Qurannya itu luar biasa, setorannya luar biasa, itu di Masjidil Haram. Padahal Hadratus Syekh di Mekah itu berapa tahun? Berapa tahun lama itu? Wong Bunyai Khoriyah saja tinggal di Mekah 20 tahun. Sebelum akhirnya pulang karena diminta oleh Presiden Soekarno untuk kembali ke Indonesia. Di sana beliau ngajar Bunyai Khoriyah di madrasah yang didirikan oleh Syekh Muhammad Isa Al-Falimbani. Syekh Muhammad Isa itu ayah dari Syekh Yasin Musnidud Dunya. Madrasah Darul Ulum itu. Di samping Bunyai Khoriyah juga mendirikan mendirikan sekolah sendiri, madrasah Lil Banat. Makanya kemarin Gus Rijal kan jelaskan, ulama perempuan kaliber internasional termasuk diantaranya Bunyai Khoriyah itu. Yang dulu kalau ngaji ke Hadratus Syekh itu, yang didik Hadratus Syekh, tapi kalau Hadratus Syekh ngaji ke santri-santri, Bunyai Khoriyah tetap ikut ngaji di balik tabir itu. Kamu sudah dengarkan rekaman ngajinya Bunyai Khoriyah itu? Sudah ya, dulu ya, kan ada di YouTube, channel YouTube saya itu. Tapi ya rekamannya ketemu cuma itu, eman saja nih. Ada itu yang ngaji ketika di Wonokromo, itu beliau masih sehat-sehat. Kan beliau tuh berangkat ke Mekah itu tahun 1937. Pulang ke Indonesia ini 1957. Berarti kan 20 tahun. 20 tahun di sana. Termasuk mendirikan lembaga pendidikan, ikut mengajar di Madrasah Darul Ulum. Kembali ke materi. Tadi cerita apa tadi kok menggok-menggok tadi? Abu Hurairah. Nah. Jundun maknanya apa? Tentara. Bala tentara. Tapi ditasghirkan Junaidun. Junaid itu tentara. Jadi kalau khotim, khuwaidim, Gus Isom tadi ya, belum selesai ya. Gus Isom tadi itu, beliau di karyanya Hadratus Syekh itu ditulis beliau di bawah itu. Khuwaidim Ma'had Tebu Ireng. Jadi beliau itu merendah hati, tidak mengatakan saya ini khodimnya Pondok Tebu Ireng, tapi khuwaidim. Ya saya bantu-bantu lah, tapi sedikit, hanya bantu ngajar. Padahal ngajarnya banyak waktu itu. Gus Isom dulu kalau Ramadan ngaji di sebelah juga di sini. Diminta ngaji di sini. Jadi setiap hari itu ngajinya full beliau. Habis subuh, habis duhur, waktu duha, sore ba'da asar, habis tarawih. Tapi ganti-ganti tempatnya. Di Tebu Ireng itu berapa majelis itu. Nah kalau pas Gus Isom ngaji Ramadan, itu tidak ada yang barengi jadwal beliau. Karena tidak dapat santri. Paham maksudnya?
Umpama Gus Isom ngaji ba'da zuhur, itu enggak ada jadwal lain ba'da zuhur kecuali Gus Isom di tepiran. Kenapa? Karena kalau ada majelis satu lagi, umpama siapa gitu ya, itu yang ikut ngaji itu semua ikut ke Gus Isom. Tapi kalau selain beliau, itu ada pilihan. Kalau ke ustadz ini, kitab ini, kalau ustadz ini, kitab ini. Sehingga santri milih, oh saya ngaji ke ini aja, kitab ini, itu bisa. Tapi kalau jadwalnya Gus Isom enggak ada yang bareng. Terus saya dulu masih menangi ngajinya almarhum almarhumlah Kiai Sansuri. Kiai Sansuri sepuh tapi santrinya Mbah Hashim. Itu sepuh tapi kalau ngaji Ramadan kuat sekali ngaji. Bayangkan ya ngaji ya. Waktu duha ngaji, habis duhur ngaji, habis asar ngaji, habis isya, habis tarawih ngaji lagi. Sampai jam 12 malam. Baru istirahat sebentar sudah sahur lagi. Itu sampai kayak gitu. Itu kiai-kiai. Sampai sekarang masih ada di pondok-pondok. Ya kita ini kadang-kadang ngaji 1 jam terus kesel gitu. Ngaji bareng-bareng Ramadan padahal poso loh itu. Ya puasa, beliau ya puasa, tidak kemudian karena ngaji saya buka saja. Poso beduk ya enggak boleh. Karena tradisi pesantren begitu. Hadratus Syekh ya Haji Hasyim Asy'ari juga begitu. Adani. Nah, tadi itu sighah tasghir. Oh, bukan, belum ya. Ismuhu Abdurrahman ibnu Sakhr. Abdurrahman ibnu Sakhrin. Oh, ternyata nama Abu Hurairah itu Abdurrahman ibnu Sakhr. Jadi kalau sampai ditanya siapa namanya Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr. Nama ini jarang sekali dimunculkan karena yang muncul kunyahnya tadi itu. Sedikit lagi. Alal asah menurut pendapat yang sahih, yang paling sahih. Min nahwi thalathina qaulan. Dari sekitar 30 pendapat. Nggak tahu ini berarti ada perbedaan pendapat nama asalnya itu. Karena saking terkenalnya nama kunyahnya. Tapi yang paling sahih setelah divalidasi di antara 30 pendapat itu ya Abdurrahman bin Sakhr. Kunia diberi kunia bihiratin kelawan hiro. Hurairah tadi itu hiro. Kanat lahu fi sigharihi kanat lono opo hiro. Iku lahu kedue Abi Hurairah. Fi sigharihi ing dalam kecilnya Abi Hurairah. Jadi sejak kecil itu sudah dijuluki hiro. Abu Hurairah. Wa huwa awwalu man kunya bihadza. Dia adalah orang yang pertama kali diberi kunyah dengan Hirah tadi itu, Abu Hurairah. Adzanani bil harbi ay a'lamani. Adzanani bil harbi ay a'lamani. Yaitu memproklamirkan, bukan memproklamirkan ya, apa yang pasti ya. Mengumumkan, tapi mengumumkan maksudnya itu kalau terkait dengan perang, maka sudah ditabuh genderang perang itu loh, ya mengumumkan aja lah. Alama memberitahukan ni ingsun atau mengumumkan. Maknahu ay azhara, laini azhara, menampakkan. Muharibati ing memerangi ingsun. Ini kaitannya dengan catatan 49. Innallaha azza wa jalla qala man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Jadi barang yang siapa yang menyakiti ya wali kekasih Allah, maka dia sudah mengumandangkan atau mengobarkan peperangan. Peperangan dengan saya, kata Rasulullah. Ini termasuk
kewajiban menghormati sya'air Allah tadi itu, ahlul Quran. Jadi ahlul Quran itu kalau sudah sampai pada level yang luar biasa, itu dia menjadi kekasihnya Allah. Karena Rasulullah kan dawuh begini, sesungguhnya Allah itu punya keluarga di muka bumi. Man hum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, hum ahlul Quran, ahlullah wa khosor. Nah kalau ada yang memusuhi ahlul Quran yang sudah proporsional tadi, dia tidak sombong, dia juga tidak abai dengan hafalannya, orangnya baik. Kalau kemudian dimusuhi, nah ini bahaya. Kata Rasulullah, berarti dia sudah mengumumkan bahwa dirinya itu memusuhi saya. Berarti perang. Nah ini maksudnya begitu. Ini sebenarnya bahasa-bahasa begini ini agar kita ini menghormati gitu. Termasuk menghormati wali-wali Allah, menghormati para penghafal Al-Quran. Sudah tak? Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina inda hajatina ilaih. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talamidana wa tilmizatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilm wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi'idnik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahhil sahhil 'alaina kulla 'asir bi basyirin nadir sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna wa'allimna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu hujjatan ya Rabb. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.